di rumah juga boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita Bapak Saudara, sebab ada lawatan Tuhan yang besar. Yes. Hatiku menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Harapkan kerajaanmu.
Mari saudara umatnya bersama-sama katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu,
lagi boleh katakan. Boleh berikan kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan. Sekali lagi. Apakah Tuhan Yesus memberkatimu? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Mari siapkan hati kita Bapak Saudara. Bapak kami datang di hadapan-Mu. Kami siapkan tanah hati kami ya Tuhan. Setiap firman yang dibagikan Tuhan boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan jadi yang dalamku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan jadi yang
bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk keajaiban-Mu. Aku bersyukur Tuhan untuk mujizat, untuk visi dan misi yang Kau berikan dan Kau nyatakan bagi kami, bahwa gereja-Mu akan menjadi kolom Bethesda, di mana hadirat dan pengurapan-Mu Tuhan semakin hari semakin pekat, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin bertambah. Nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang dibesarkan. Surga-Mu nyata ya Tuhan, kerajaan-Mu jadi, kekudusan-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Aku percaya ada mujizat Tuhan yang Kau kerjakan di tengah-tengah kami, keluarga kami, tempat usaha kami, dimanapun kami berada, itu menjadi kolom Bethesda. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kami, Tuhan, hadirat-Mu Tuhan mengurapi mereka. Kesembuhan itu boleh mengalir Tuhan, kasih itu boleh mengalir, menjamah roh, jiwa dan tubuh mereka Tuhan, sehingga ada pemulihan, ada penuaian yang terbesar dan terakhir yang Kau janjikan ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah, sekalipun masih ada yang online, tapi kami boleh hadir di rumah-Mu di tempat ini, boleh merasakan kasih dan kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami berdiri di tempat ini memanggil Engkau Bapa dalam hidup kami, kami boleh merasakan kasih itu turun. Dan aku melihat Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Bersama dengan malaikat-Mu yang berpasukan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ada perlindungan, ada penjagaan dan pembelaan-Mu yang sempurna. Terbungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, terbungkus kami dengan hadirat-Mu, pagari kami dengan kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Bapa, aku mau pertumbuhan saat ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai hamba-Mu ini Tuhan. Setiap ucapan, setiap perkataan itu jadi di dalam nama Yesus. Aku mau katakan ya Tuhan,
di dalam nama Yesus. Setiap kami di tempat ini Engkau jagai dan Engkau lindungi. Hadirat-Mu nyata ya Tuhan. Aku katakan gereja-Mu, mempelai-Mu, kekasih-Mu dalam keadaan sehat, jiwa dan tubuh. Waktu Kau datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai, kami percaya kemuliaan-Mu dan kasih-Mu mengalir. Gereja-Mu diangkat, gereja-Mu dikuduskan di dalam nama Yesus. Gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, aku percaya ya Tuhan, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu lah yang nyata. Terima kasih, maka kami berkata untuk kota Prabu Muli yang kami kasihi, dengan Prabu Muli di dalam nama Yesus. Aku katakan kepada Engkau Prabu Muli, dengar baik-baik. Jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau kuat, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Tahirkan kota ini, tahirkan penduduk negerinya, tahirkan tanahnya, tahirkan ya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah pemeliharaanmu sempurna, biarlah kasih-Mu dicurahkan, hadirat-Mu menguasai kami di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit sembuh, berikan lepas di dalam nama Yesus. Oh ya Aku berdoa Tuhan, setiap kami angkat tangan kita saudara di tempat ini. Angkat setiap tangan kita di hadapan Tuhan. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Maupun yang ada di rumah-rumah, saudara yang di rumah-rumah saudara angkat tangan. Berkati kedua tangan ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Yang dimiliki Tuhan berkati, bertambah dan berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Apapun yang disentuh berhasil, apapun yang dikerjakan sukses di dalam nama Yesus Tuhan. Seperti Kau menyertai Yusuf Tuhan, karena kemurahan dan anugerah-Mu, demikianlah hari ini Kau akan menyertai umat pilihan-Mu di tempat ini ya Bapa. Demikianlah hari ini Tuhan Kau akan menyertai Tuhan jemaat-Mu. Biar kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan bangsa kami Indonesia, dari Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, lebih khusus Tuhan untuk kota Prabu Muli yang kami kasih dan cintai. Berkati kota ini ya Tuhan. Biarlah senantiasa ada di dalam hati-Mu dan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan setiap telinga dan hati kami yang mendengar. Biarlah ini jadi rema dan kekuatan, jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kita siap mendengarkan firman Tuhan dengan hati gembira sukacita. Sama-sama kita katakan amin, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Biasa kasih senyum kanan kiri, kasih senyum yang terbaik. Dari mana dia tahu dia senyum buat saudara, minimal matanya sipit sedikit sudah ngomong begitu. Ya kan ya, mari silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan di tempat masing-masing. Saya percaya saudara menikmati ibadah kita hari ini, amin. Nah, tadi kita doa untuk kota, doa untuk bangsa. Saya doakan saudara dimanapun saudara berada, tetap
dalam keadaan sehat-sehat. Saudara yang ada di rumah yang sudah menyaksikan lewat online, IG dan juga Facebook, saya tetap berdoa buat saudara, saya mengasihi saudara. Saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam kasih karunia, dalam perlindungan Tuhan, katakan amin. Saudara juga yang lebih khusus ada di tempat ini bersama-sama. Bila apapun yang kita kerjakan, doa saya dari tempat ini, doa saya dari gereja ini, bahwa Tuhan buat berhasil dan beruntung, amin. Ada senantiasa perlindungan, penyertaan, dan pembelaan daripada Tuhan yang sempurna. Minggu lalu saya bahas tentang kolam Bethesda. Masih ingat? Bahwa kolam Bethesda itu sewaktu-waktu kalau malaikat Tuhan menggoncangkan airnya, siapapun yang masuk, apapun penyakitnya menjadi sembuh, saudara. Nah, saya percaya Tuhan Yesus yang punya kolam Bethesda, yang menyuruh malaikatnya untuk turun dan menggoncangkan air itu. Saya percaya kasih karunia dan anugerahnya pasti jauh lebih besar. Mujizatnya pasti jauh lebih besar dan lebih banyak. Kasih Tuhan semakin dinyatakan buat saudara. Katakan amin. Nah, kita akan belajar sedikit lagi, saudara, tentang kolam Bethesda. Saya kasih contoh yang namanya Nabi Elia dan yang namanya Raja Daud minggu lalu. Nabi Elia waktu mau ditangkap, saudara ya, dia berkata, kalau aku abdi Allah, biarlah turun dari langit api dan memakan habis 2 rombongan, 2 perwira, 100 orang mati. Tapi perwira yang ketiga waktu mau menangkap yang namanya Nabi Elia, dia ngomong, berikan aku kasih karunia, berikan anugerah itu, saudara. Bila nyawaku berharga di matamu. Dan akhirnya Elia turun, dan memang Raja Ahazia tetap mati, tapi perwira itu dan 50 anak buahnya diselamatkan karena kemurahan. Katakan amin. Raja Daud waktu mau ditangkap, rombongan pertama dikirim, rombongan kedua dikirim, rombongan ketiga dikirim. Akhirnya Raja Saul turun tangan sendiri, dan mereka semua dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Ada damai, ada perlindungan. Waktu kita menjadikan diri kita sebagai kolam Bethesda, gereja kita, rumah kita, tinggal kita, pekerjaan kita sebagai kolam Bethesda, saya percaya ada mujizat di situ, ada kasih karunia di situ, ada kemurahan di situ, ada perlindungan di situ. Saya selalu ingatkan sekali lagi, walaupun ada banyak orang yang masih belum berani datang, ya. Minggu lalu saya sempat ngomong, walaupun orang ada sedikit tanya, kok kayaknya marah-marah. Bukan marah, 3 bulan kita tidak ketemu. Saya rindu sama saudara, bukan mau marah-marah, katakan amin. Nah, kalau kita membatasi diri kita di rumah, kerja di rumah, tidak kemana-mana, saudara ya, dan saudara tidak berani ke gereja, itu wajar saya ngomong. Saudara beli makanan ke rumah, saudara ya, dan seterusnya. Saudara memang membatasi diri di rumah, silakan saja. Tapi kalau kita tidak berani ke gereja, dengan ibadah yang cuma 1 jam saja sekarang, yang saya ngomong kabar baiknya, saudara ya, 1 jam saja, tapi saudara tetap keluyuran ke mall, nongkrong memang burung Pak, nangkring juga mungkin ya. Saudara jalan-jalan ke mall, kerja dari Senin sampai Sabtu. Saudara berani ke gereja cuma 1 jam dengan berbagai macam alasan. Saudara yang punya nurani dengan Tuhan. Tadi sementara kita datang duluan, kita nantikan jemaat untuk datang. Saya ngomong sama Victor, kita bersyukur hari ini dari masa pandemi. Oke? Dari bulan April, Mei, Juni, masuk bulan Juli, kita diizinkan oleh wali kota untuk beribadah. Wali kota, kita puji Tuhan, terima kasih Pak Rido dan seluruh jajarannya yang dengan berani mengizinkan tempat-tempat ibadah, saudara. Walaupun protokol tetap kita jalani. Dan gereja kita melakukan protokol kesehatan lebih daripada yang disuruh. Itu sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita lakukan di luar dan kita tidak berani ke gereja cuma 1 jam saja, sementara kita ini masih, puji Tuhan, saya ngomong sama Victor, kita dikasih kesempatan sekarang masih bisa beribadah tatap muka dengan jarak yang 1 meter lebih ini. Puji Tuhan dikasih kesempatan beribadah sekarang. Gak tahu kalau ke depan, 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, semua ditutup lagi, kita gak boleh ibadah lagi, online lagi. Syukur-syukur kalau masih bisa online. Yang bisa mengerti kata amin. Itu maksud saya ngomong kemarin.
Bisa katakan amin. Nah, yang tahu itu siapa? Saudara dengan Tuhan lah yang tahu. Dan saudara masih beribadah di rumah hari ini, saudara jangan tertuduh, saya mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saudara. Ya, tapi mari saudara ya, ayo sekali-sekali aja melangkahkan kakinya datang ke tempat ini. Mari kita beribadah, mumpung masih ada kesempatan bisa offline dan online juga. Oke. Yang ngerti katakan amin, Bapak. Ya, itu maksudnya tuh. Karena kemarin ada yang nanya, Pak, kapan kita ibadah? Kapan kita ibadah? Kapan kita ibadah? Begitu diizinkan ibadah, gak datang dia. Selama gak ibadah, nanya terus kapan ibadah, kapan ibadah. Begitu sudah boleh ibadah, gak datang nih malahan kayak gitu. Ya begitulah ya. Yuk kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Saudara enggak paling lihat saya begini toh? Sengaja tidak pakai yang begini, ini juga mengajarkan dan supaya inisiatif orang itu pakai masker. Itu aja tujuannya. Oke? Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yuk kita baca 2-3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Perhatikan, rasul itu mengadakan banyak tanda dan mujizat, saudara. Terus semua orang percaya itu selalu berkumpul. Walaupun seorang mungkin ngumpul di rumah bersama dengan keluarga, kita diberi kesempatan hari ini, puji Tuhan, ngumpul dengan kursi yang cuma 70 ini, kita masih bisa beribadah, kita ngumpul. Semua orang percaya selalu berkumpul di mana? Serambi Salomo. Serambi itu beranda, kita tahu teras, saudara ya. Salomo itu artinya damai sejahtera penuh, Salom. Jadi Salomo itu dari kata Salom, artinya damai sejahtera penuh. Nah, mari kita ngumpul dengan damai sejahtera. Karena waktu kita penuh damai, tentram, rasa aman di sini, saya percaya saudara ya, imun kita juga pasti akan normal. Kalau kita stres, banyak pikiran, takut, prepare dengan paranoid, saya ngomong itu beda tipis. Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Ketakutan dengan kita prepare karena protokol kesehatan ini itu beda tipis. Saya pernah ngomong iman sama nekat itu juga beda tipis. Saya punya iman dengan nekat, itu cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Bedanya tipis sekali. Nah, ketakutan dengan yang namanya jaga-jaga itu juga beda tipis. Cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Yang bisa mengerti juga dengan amin. Damai dalam persekutuan yang erat. Apapun kondisinya, ya persekutuan dengan Tuhan tetap kita jalankan. 13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kenapa mereka tidak berani orang gabung? Bukan tidak berani seperti sekarang ini, tapi zaman itu mereka takut. Kenapa saudara? Kalau kita baca di atasnya, baru kejadian Ananias dan Safira jual tanah. Terus waktu dijual tanah disimpan dulu sebagian. Dan mereka bawa uang itu, taruh di depan para rasul, ngomong, inilah semua hasilnya. Artinya ada rodusta di situ, ada cinta uang di situ. Ya. Dan waktu Petrus tanya, memang segini kamu jual? Oh iya, cuma segitu. Mati langsung di tempat. Itu saking mujizat terjadi, mereka ditakuti, disegani oleh banyak orang. Bisa katakan amin ya? Masuk Safira, istrinya, saudara. Ditanya, memang segini juga? Oh iya, memang segini, karena mereka udah sepakat. Dan akhirnya Petrus ngomong, orang-orang yang baru menggotong suamimu itu baru datang nih. Dan hari ini juga kamu gotong engkau, dua-duanya mati. Dan mereka tidak berani menggabungkan diri karena takut. Kenapa mereka takut? Karena ada pengurapan, ada hadirat, ada kemuliaan di situ. Bisa mengerti katakan amin? Oke? Ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa banyak orang percaya kepada Tuhan? Karena mereka lihat ada mujizat.
Minggu lalu kita ngomong, kenapa orang kumpul di kolam Bethesda? Karena ada mujizat di situ. Nah, waktu kita doa di menara bersama dengan full timer 2 minggu lalu, saya sudah bagikan. Tiba-tiba kolam Bethesda itu masuk dalam ingatan saya dan itu terus jadi pikiran. Saya tertarik dengan satu kata yang betul-betul jadi rema, apapun penyakitnya menjadi sembuh. Nah, mari kita berdoa saudara untuk gereja yang kita jalani dengan kondisi seperti ini. Waktu kita jadikan gereja sebagai kolam Bethesda, ya, rumah saudara, tempat usaha saudara, pekerjaan saudara, pribadi kita, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat di situ, ada perlindungan di situ. Saya percaya orang lain akan datang berbondong-bondong. Katakan amin. Saudara yang dagang, orang akan berbondong-bondong datang ke toko saudara. Kenapa? Karena mereka merasakan ada hadirat, ada damai sejahtera di situ. Ada serambi Salomo di situ, saudara. Katakan amin, bukan ketakutan. Setuju mengerti katakan amin? Oke? Terus ayat 15, tuh liatin. Ini kolam Bethesda yang kemarin fisik, sekarang itu jadi hidup di dalam hidupnya Petrus dan para nabi, para rasul waktu itu. Coba kita lihat. Ayat 15, baca sama-sama dengan keras. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Mana? Ke jalan, bukan lagi ke kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu sekali-sekali digoncangkan, ya. Dan yang duluan masuk sembuh. Tapi sekarang kolam Bethesda itu nggak lagi jadi kolam di situ. Tapi sekarang mereka membawa orang-orang sakit keluar kemana? Ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya kapan? Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Ngapain? Datang ngapain? Berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Garis bawahi sama-sama dengan keras, baca 2-3. Dan mereka semua sembuh. Mereka tuh berharap orang-orang sakit yang kerasukan, tidak dijelaskan sakitnya apa, tapi orang-orang yang sakit waktu kena bayangan Petrus yang lewat, semuanya disembuhkan. Kolam Bethesda itu bukan lagi menjadi kolam yang fisik, tapi kolam Bethesda itu anugerah dan kemurahan itu, saudara ya. Itu ada di dalam hidupnya Petrus. Dan waktu saudara dan saya menjadikan hidup kita sebagai anugerah dan kemurahan buat orang lain sebagai kolam Bethesda, maka ada banyak orang yang akan berduyun-duyun datang. Bisa katakan amin, mengerti Bapak Ibu? Oke? Makanya sejak kita mulai ibadah ini, saya minta saudara bisa berdoa untuk ini. Doakan ini yang pertama, yang kedua, mari renungin ini terus. Waktu gereja kita jadi kolam Bethesda, waktu Petrus jadi kolam Bethesda, waktu saudara dan saya jadi kolam Bethesda, orang-orang akan datang berduyun-duyun dalam hidup kita ke gereja ini. Dan kita doa saudara, mereka semua yang datang, mereka semua yang kerasukan disembuhkan. Bisa mengerti katakan amin? Bukan karena kita, bukan karena gereja, tapi karena ada kemurahan dan anugerah, hadirat, pengurapan, kemuliaan itu yang ada di tempat ini. Bisa mengerti katakan amin Bapak Ibu? Ya, jangan sampai orang lihat bayangan kita dia minggat. Mari jadikan hidup kita sebagai kolam Bethesda. Orang lihat bayangan kita dia tunggu. Setidak-tidaknya orang yang kena bayangan kita dapat berkat di situ. Kalau dia tidak sakit, ya enggak saudara? Kalau orang kena bayangan kita, saudara ya, dia yang tadinya galau jadi penuh damai. Katakan amin Bapak Ibu. Setidak-tidaknya orang yang kena bayangan kita, yang pikirannya ruwet, jadi tenang, punya masa depan, mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam Kristus Yesus yang kita berikan. Jangan sampai kita, saudara ya, kolam Bethesda-nya nggak jadi, kolamnya jadi keruh. Kenapa? Karena kita malah menyebarkan ketakutan.
Setuju mengerti kata-kata amin, Bapak? Oke? Nah, kita lihat bagaimana caranya kita bisa hidup, bisa jadi kolom Bethesda. Sederhana, saya bagikan dan kita doa sebentar. Yohanes 5 ayat 2, kita baca satu ayat ini terakhir. Sekarang ibadah new normal ini enak. 1 jam selesai, ayatnya berapa selesai? Ya. Saudara tidak usah doa puasa untuk saya cepat khotbah selesai. Ini normal bikin saya cepat selesai. Yang penting hidup kita sekarang juga jadi new normal. Jangan sampai hidup kita malah dalam era new normal ini hidup kita tidak normal. Yang kemarin nggak takut sekarang jadi takut gitu kan ya, itu namanya tidak normal. Justru yang begini yang kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sadar nggak sadar, kadang-kadang yang seperti ini juga jadi seleksi alam buat kita. Bukan masalah coronanya, tapi imannya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita mikir, iya ya. Ada berapa banyak orang yang tanpa dia sadari sebenarnya meninggalkan Tuhan, bukan murtad, bukan tidak percaya Yesus lagi, bukan, tapi meninggalkan Tuhan di dalam Tuhan sebenarnya. Maksudnya Bapak Ibu, bagaimana Pak meninggalkan Tuhan di dalam Tuhan? Tetap percaya Tuhan, tapi nggak ada Tuhan lagi. Nah ini yang kita nggak sadar. Nah ini yang PR saya ngomong buat kita. Yuk Yohanes 5 ayat 2. Bagaimana kita bisa jadi kolom Bethesda? Sederhana. Yohanes 5 ayat 2, baca sama-sama 2-3. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada berapa? 5 serambinya. 5 itu selalu bicara soal angka anugerah, angka kemurahan, itu 5. Nah, ada 3 kata di situ yang perlu kita garis bawahi. Pintu gerbang domba, Bethesda, 5 serambi. 5 serambi kita sudah tahu itu bicara soal 5. Ya, anugerah, kemurahan. Bethesda sendiri itu artinya rumah belas kasihan. Kalau kita mau menjadikan diri kita sebagai kolam Bethesda untuk berkat dari banyak orang, kita harus menjadikan diri kita Bethesda. Katakan Bethesda. Bethesda itu apa sih? Rumah belas kasihan. Kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain kalau kita tidak pernah punya belas kasihan. Yesus selalu keliling dari satu desa ke desa lain, dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah lain, dari satu kota ke kota lain. Alkitab selalu berkata, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa hatinya bisa tergerak oleh belas kasihan? Karena dia punya belas kasihan. Kalau kita tidak punya belas kasihan, bagaimana mau tergerak? Karena kita nggak punya belas kasihan. Nah, menjadikan diri kita sebagai kolom Bethesda, selain bicara soal anugerah dan kemurahan Tuhan, kita harus punya belas kasihan. Bagaimana kita bisa punya belas kasihan kalau hidup kita dikuasai oleh ketakutan? Gak akan pernah punya belas kasihan. Setuju mengerti kata-kata amin? Hati kita harus bebas dari ketakutan. Makanya serambi Salomo tadi, damai. Damai itu bukan cuma namanya. Di sini kan ada Pak Perdamaian, pemain bass kita. Sekalipun namanya Pak Perdamaian, tapi kalau hatinya ada damai, itu tidak damai gitu ya. Maaf ya Pak Perdamaian yang lagi di rumah. Betul Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu ya? Nama kita damai, kalau kita ada damai tidak bisa. Damai itu di sini juga damai, di sini juga harus damai. Oke? Itulah serambi Salomo. Makanya mereka selalu kumpul di serambi Salomo. Suatu kali Petrus dan teman-teman para rasul itu masuk ke pintu gerbang indah. Di situ ada orang yang ngemis minta sedekah. Waktu Petrus lewat, orang ini lihat Petrus. Wah, ini kayaknya Petrus nih. Karena dia lumpuh duduk di situ. Dia pasti lihat ke atas minta belas kasihan. Ini kayaknya Petrus nih, kemarin baru buat mujizat nih. Jangan-jangan hari ini dia bisa buat mujizat, emas turun dari langit mungkin itu. Tapi Petrus justru tahu isi hati dia yang dia harapkan. Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku. Ada di rumah memang, enggak dia bawa saudara. Tapi demi nama Yesus berjalanlah dan orang itu sembuh. Bethesda itu turun dalam hidup dia.
Kemurahan belas kasihan itu turun dalam hidup dia. Kenapa? Karena Petrus punya belas kasihan, dan belas kasihan itu mengalir untuk si pengemis ini, dan dia sembuh, saudara. Dari situ ngapain Petrus? Ke Serambi Salomo sekali lagi. Dari situ banyak orang juga dapat mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tadi kita sudah ngomong 5 serambi. Apa tadi? Betesda. Yang terakhir pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba ini memang ada pintu gerbang di Yerusalem itu, gerbang domba namanya 2 daun. Nanti waktu Yesus datang, dipercaya Yesus akan lewat di situ. Dan pintu akan terbuka, Yerusalem baru, dia turun di Bukit Zaitun, saudara ya. Dan akan lewat situ masuk ke Yerusalem. Itu dipercaya. Dan Alkitab juga nulis seperti itu. Tapi pintu gerbang domba ini kenapa sih disebut pintu gerbang domba? Ada penjelasan atau definisi cerita atau ini kejadian. Dulu pintu gerbang ini disebut pintu gerbang domba. Kenapa? Karena di situ dikatakan jalan atau tempat yang terdekat shortcut, jalan pintas yang terbaik, yang cukup lebar, di mana domba-domba itu digiring untuk apa? Untuk dikorbankan. Yang bisa mengerti katakan amin? Jadi diperkirakan bahwa itulah disebut pintu gerbang domba. Di situ jalan yang terbaik menuju kota, tempat persembahan, di mana domba-domba ini akan dikorbankan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi kolam Betesda, ketiga poin ini penting. Kita butuh anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena kita tidak bisa menyembuhkan orang lain, tapi waktu anugerah itu turun dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai saudara dan saya untuk jadi berkat buat orang lain, untuk jadi mujizat buat orang lain. Amin. Yang kedua yang dibutuhkan adalah Betesda, belas kasihan. Kita harus punya belas kasihan. Oke Bapak Ibu. Yang ketiga, pintu gerbang domba. Saudara siap dikorbankan atau tidak? Langsung nunduk tuh kan. Siap dikorbankan? Siap. Oke Pak Gultom aja. Kita harus siap jadi anak domba lewat pintu gerbang domba itu. Kenapa? Karena ujungnya itu dikorbankan. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita ini disalahpahami. Ya nak ya, diomongin, itu nggak biasa. Diragukan, bisa jadi. Dipertanyakan, awal-awal pelayanan dipertanyakan. Kalau khotbah selalu cocokologi katanya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting saudara dapat berkat, diurapi, diberkati Tuhan, sehat. Ya terserah orang ngomong apa. Setuju mengerti kata-kata amin? Kadang-kadang kita nolong orang lain, belum tentu maksud baik selalu diterima dengan baik. Ya sudah, yang penting saudara punya belas kasihan. Setuju mengerti kata-kata amin Bapak Ibu? Kita ibadah begini, masih ada risiko. Saya sudah ngomong protokol udah banyak saudara ya. Dari mulai pakai masker dari rumah, cuci tangan, dicek suhu tubuh, disemprot, kurang apa lagi. Di depan sini juga sudah di sanitizer lagi. Saya minta saudara tidak geser bangku seperti inilah, sudah begini. Pasang lampu lagi UV saudara ya. Udah ditambahin semua. Semua sudah kita lakukan. Tapi ada risiko dah, tetap ada risiko. Saudara beribadah pun ada risiko, betul enggak? Nah makanya saya ngomong ini kesempatan kita yang dikasih Tuhan, sedikit waktu lagi untuk bisa beribadah. Mari saudara kita beribadah kepada Tuhan dengan hati kita. Setuju mengerti kata-kata amin? Oke ya, kita nggak tahu besok kita masih boleh beribadah lagi atau tidak, masih boleh keluar rumah atau tidak. Kita juga nggak tahu. Mana tahu besok malah justru Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita juga nggak tahu. Tapi mari kita bersyukur untuk semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang masih bisa kita nikmati hari ini. Itu anugerah dan kemurahan. Belas kasihan. Yang ketiga, siap jadi anak domba lewat pintu gerbang domba. Kadang-kadang juga perlu dikorbankan. Apa boleh buat, tapi yang paling penting banyak orang dapat berkat. Itu aja. Oke, kita bagi berdiri sama-sama.
Ibadah kita selalu 1 jam 1/4 paling lama. Saudara bisa langsung pulang nanti. Tetap jaga jarak. Ya, saya selalu menganjurkan dan ngomong, kalau saudara sudah nyaman duduk di tempat itu, duduklah di situ terus. Jadi setiap minggu saudara akan duduk di tempat itu, minimal yang duduk di situ cuma saudara. Kalau saudara bergantian suami istri, janjian, saya duduknya di sana, pagi istri, sore suami, duduk di situ. Jadi cuma suami istri yang duduk di bangku itu, lebih aman. Yang gak perlu dipegang, jangan dipegang. Saudara bisa datang pulang dengan penuh damai sejahtera dan dapat berkat. Setuju kata-kata? Amin. Ku mau selalu bersyukur gitu ya. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan iman. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu siap menolong setiap kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi katakan, mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Berikan pujian, berikan tepuk tangan, berikan sama-sama bagi Dia Tuhan. Mari saudara bersama, mari saudara berdoa, mari saudara berbasar. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab kasih dan setia-Mu besar, sebab anugerah-Mu ajaib, kemurahan-Mu lah yang menyertai setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi aku mau berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Biarlah tutup bungkus setiap kami, tutup bungkus umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini. Biarlah Tuhan tahirkan setiap hidup kami, dimanapun kami berada.
di dalam tempat usaha pekerjaan kami, di rumah kami, bahkan waktu kami datang ke gereja. Tahirkan Bapa di dalam nama Yesus. Sebab kami mau menjadikan hidup kami, keluarga kami, tempat usaha pekerjaan kami, gereja ini sebagai kolam Bethesda Tuhan. Siapapun yang datang, siapapun yang bertemu dengan kami, damai sejahtera itu mengalir, kasih itu mengalir atas hidup mereka, pengurapan itu, hadirat itu mengaliri atas hidup mereka. Sekiranya mereka, Tuhan, ada yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberikan kelegaan. Ada mujizat atas setiap hidup umat-Mu. Aku berdoa setiap orang yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun siaran ulangan dalam channel YouTube ya Tuhan, biarlah Tuhan berkat ini turun atas hidup mereka. Engkau bicara buat kami, biarlah anugerah dan kemurahan itu senantiasa ada. Doa hamba-Mu di tempat ini, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan umat-Mu, Kau buat berhasil dan beruntung. Apapun yang dimiliki karena berkat-Mu jugalah semuanya boleh bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Anak-anak kami yang mulai studi, baik yang langsung maupun dalam online, berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka, berkati Tuhan studi mereka, jadikan mereka yang terbaik dalam angkatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, berkati persembahan yang kami taburkan di tempat ini, biar itu jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan, di dalam nama Yesus. Kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Kita membawa persembahan Bapak Ibu. Ada pujian tadi hanya ibadah lupa sanianya. Jadi kalau saudara mau memberikan langsung 2 kali silakan, tidak pun terserah saudara. Nah, kita membiasakan dalam ibadah ini normal, balik normal kayak kemarin sebenarnya, walaupun cuma jaraknya aja ya. Yang ini. Nah, untuk kegiatan tanggal Minggu belum kita jalankan, masih tetap ibadah Minggu tok 2 kali, pagi jam 10 dan 5 jam sore. Saya berdoalah kepada Tuhan, saudara bisa datang, puji Tuhan. Tidak juga, kita tidak menghakimi, tapi saudara bisa ibadah di rumah masing-masing. Siapkan hati, roh, jiwa, dan tubuh dengan hati yang mengasihi Tuhan ya. Dan saya doakan berkat ini tetap turun atas hidup saudara. Saya berterima kasih saudara bisa datang ya, tempat ini untuk beribadah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Itu yang selalu kita ingetin terus. Katakan amin. Oke. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Bagi saudara yang sudah memberi, kita persilakan untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan terima berkat. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di dalam siaran langsung IG maupun Facebook, persiapkan hati saudara juga untuk terima berkat Tuhan. Buka hati kita sama-sama. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat. Kekasih Allah mempelai Kristus, prajurit-prajurit yang gagah perkasa yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita ini dari Tuhan. Kasih yang sempurna yang Dia tunjukkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai saudara dan saya di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan, berdoa ucap syukur. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu minggu depan. Sekali lagi kami segenap para pelayan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.